Mana helm 50-an? Di apa? Lagi kosong lalu kalau yang 50. Oh, Tinggal 75 ada yang. aku cari di depan situ aja kosong, katanya nyuruh ke sini dia. Iya memang kosong. Segrip kamu itu? Iya sama. Memang kosong lalu nggak dari pabrik kosong. Yang adanya yang mana? 75? Adanya yang 75 nggak? Yang mana 75? Kalau yang 50 dia udah pakai pennya ya. Kayak ini 111. Kalau 120 kali 125. Mana lagi nih tempat ini? Ini. Ada di skip. Skip itu ke sana, Hah? ke seberang Ke ya? lampu merah, lurus lagi, ke belok kiri. Tapi sama bayar ya ada juga dia yang mau pulang. Apa grup kamu juga apa dia? Iya. Jadi berapa gerai orang ini? Hah? Yang punya ini? Banyak sih cabangnya di ini ya betul. Di Peru. Oh ini juga ya? Di sini galau ya? Lah yo yang itu mas aku tuh. Udah deh. Apa laku keras apa itu? Hah? Laku apa? Iya lah. Paling laku itu ya? Iya, ini paling aku juga sih. Pengemudi kendaraan bermotor wajib menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia. Nah, standar nasional Indonesia dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional berdasarkan spek-spek aspek yang harus mereka penuhi. Antara lain helm itu berfungsi sebagai protektif, pengaman, dan harus memberikan rasa nyaman. Selain dia aman, dia juga nyaman. Jadi bukan hanya sekedar aman nih, Di. Karena kalau hanya aman saja dia tidak nyaman, ketidaknyamanan itu bisa mengganggu konsentrasi mengemudi. Mungkin kayak tadi misalnya, kalau tidak ada lubang di telinganya tergencet gini, itu akan mengganggu konsentrasi berkendara. Sehingga bisa, jadi aspeknya bukan hanya protektif, tapi juga aspeknya harus comfort. Aspeknya juga harus nyaman. Sehingga bahan-bahan yang digunakan untuk produksi helm itu harus bahan-bahan yang memiliki material khusus. Satu dari sisi kekuatan. Kalau untuk kita bicara protektif, satu sisi kekuatan. Kalau kita bicara sisi kekuatan, berarti harus kita bicara dari bahan. Bahan itu harus bahan juga tidak boleh terlalu tipis. Kalau sama aja kita barang tipis, barang tebal, pasti kekuatannya akan berbeda. Ya. Nah, ketebalannya berapa? Tentu Badan Standarisasi Nasional yang paham tentang itu. Tetapi aspek-aspek itu harus terpenuhi. Satu, kekuatan untuk memenuhi protektif tadi. Kemudian yang kedua itu helm ini harus tahan benturan. Helm juga harus tahan benturan. Kemudian yang ketiga, helm ini juga harus tahan terhadap api, gitu. Harus tahan terhadap api. Kenapa? Karena kalau mohon maaf kecelakaan di jalan, helm ini tergerus aspal, bukan hanya benturan, tapi juga bisa saja ada percikan api di situ. Jadi memang selain dia tahan kuat, materialnya kuat, tahan benturan, dia juga harus tahan terhadap api. Kalau tidak salah dia harus mampu bertahan di panas lebih dari 55 derajat Celcius, ya, lebih daripada 55 derajat Celcius, tidak merubah struktur helm itu, tidak merubah istilahnya, jadi lebih lembek. Itu artinya dia merubah struktur helm itu, karena itu, nah itu juga harus diperhatikan faktor itu. Pertama, apakah mereka memiliki izin produksi? Perusahaan ini, apakah izin produksinya betul izin produksi helm? Lalu bagaimana pengawasan tentang standarisasinya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, masalah peredaran di masyarakat. Masyarakat banyak yang tidak peduli tentang safety. Kalau kita bicara helm berbasis DOT, dan yang terbaru yang lebih tinggi dari DOT itu adalah Snell ya. Iya. Nah, kalau DOT itu kan Department of Transportation. DOT itu adalah Department of Transportation, itu adalah standarisasi Amerika Serikat. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah Snell. Nah, Snell ini lebih tinggi dari itu untuk standarisasi helmnya. Makanya kenapa helm yang berstandarisasi Snell pasti harganya berada di atas 5 juta rupiah. Semua itu karena aspek, Pak kok bisa mahal segitu helm? Kembali lagi ke aspek
protektif dan comfort tadi. Pasti dicari bahan yang kuat tapi ringan, menggunakan bahan-bahan Kevlar gitu ya, bahan-bahan Kevlar. Nah itu tentu harganya mahal. Apa undang-undang bisa dikenakan? Bisa saja kena undang-undang perlindungan apa? Konsumen. Betul ya? Artinya konsumen kan ditipu nih. Betul dong? Ditipu. Katanya ini SNI. Padahal tidak SNI. Dia bisa kena undang-undang perlindungan apa? Konsumen. Artinya produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa? Spesifikasi yang ditetapkan ya. Itu adalah undang-undang perlindungan konsumen. Ranahnya adalah Direktorat Kriminal Khusus untuk penanganan itu.